Halo guys, welcome back with me Ican 8 aka Iksan Mo. Dan sekarang gue mau konten yang santai-santai aja. Gue gak bakal bahas yang edukasi mulu. Gue akan membahas suatu film atau keseluruhan film dari saga Fast and the Furious yang menurut gue sampah anjay. Walau gue bukan review film, tapi gue akan menjabarkan beberapa poin yang memungkinkan penilaian ini akan menjadi objektif dari sudut pandang gue, lu, dan mereka, anjay. Setelah video ini selesai, yang gak setuju, boleh debat sama gue di kolom komentar. Gue kasih kalian kesempatan untuk mengutarakan pemikirannya masing-masing tentang film ini. Karena pemirikan yang gak diperdebatkan itu adalah bukan pemikiran, men. Anjay, udah kira gerung gue. Dan yang masih di bawah umur 17 tahun, gue sarankan jangan menonton video ini. Karena gue bakalan kebanyakan toksik ngomongin ketayan-ketayan dari film-film ini yang udah gue pendem enaknya bertahun-tahun. Langsung aja, let's go! Sinopsis dikit, gak usah lama-lama. Kita mulai dari film pertama yang rilis di tahun 2001. Di mana ada karakter Brian O'Connor, seorang intel yang sedang nyamar sebagai pembalap jalanan. Untuk mencari bukti jika gengnya Dominic Toretto adalah begal yang sering beraksi menggunakan Honda Civic hitam. Walau akhirnya si Brian ngelepasin Dominic karena alasan pertemanan ya guys ya. You owe me a 10-second car, anjay. Lanjut ke sequel film kedua di Too Fast and Too Furious yang rilis tahun 2003. Di mana Brian yang akhirnya jadi buron juga karena udah mengkhianati FBI atau polisi dan kabur dari kota Los Angeles ke Miami City. Di sana Brian punya kehidupan baru sebagai pembalap jalanan beneran dan dipaksa lagi sebagai intel buat nangkep kartel gede Carter Veron. Di sini Brian nyelesain misi nggak sendirian karena ditemenin sama teman masa kecilnya Roman Pierce, dan film berakhir happy ending dengan dihapusnya rekam-rekam kejahatan mereka di masa lalu ya men. Nama baik bersih, punya duit banyak, happy ending. Happy ending, tapi si anjing ini nyari masalah lagi di film keempat. Lanjut dulu kita ke film yang ketiga sebelum yang keempat. Di film ketiga ada di The Fast and the Furious Tokyo Drift yang rilis tahun 2006. Semua aktor yang ada di film 1 dan 2 nggak main lagi di sini men. Karena film ini menceritakan sisi lain dari kehidupan anak mobil yang berlokasi di Jepang, bukan Amerika lagi. Dimana tokoh utamanya adalah seorang anak SMA bernama Sean Boswell. Dia datang ke Jepang dan kecemplung dalam dunia bisnis antara Takashi aka DK dan juga Han, gurunya Sean belajar drifting. Walau akhirnya Han mati di ending film ini men, dan Sean berhasil jadi wajah baru di scene drifting kota Tokyo. Dan ada cameo Vin Diesel di ending film ini juga men, yang meyakinkan kita kalau film The Fast and the Furious Tokyo Drift masih ada nyambung-nyambungnya ke film kedua. Walau Dominic Toretto nggak tahu ngapain di film ini, kita lanjut nih film keempat yang udah mulai agak-agak sampah. Di film keempat dari franchise ini yang bernama Fast and Furious. Nama film yang sangat-sangat kreatif tanpa ada embel-embel angka. Ini udah film keberapa men? Film yang rilis tahun 2009 ini menceritakan jalan hidup Dominic Toretto sehabis kabur dari LA di film pertama. Jika Brian kabur ke Miami, si Dominic Toretto kabur ke Republik Dominika. Film ini menceritakan kematian Letty, pacarnya Dom, yang akhirnya Dom pergi mencari tahu siapa pembunuhnya. Di tengah perjalanan, Dom kembali bertemu Brian yang udah balik lagi jadi FBI. Dan ternyata arah tujuan mereka sama, yaitu mengarah ke Arturo Braga, si kartel narkoba dari Meksiko. Lanjut ke film kelima, kita cepet aja. Film ini beneran nyambung dari film keempat dengan nama Fast 5 yang rilis tahun 2011. Anjing, ini film udah mulai agak-agak absurd nih, yang udah ngelawan hukum alam sama hukum fisika dan hukum-hukum lainnya, anjay. Di film ini Brian lagi-lagi mengkhianati FBI dan milih buat bebasin Dom yang udah divonis di penjara seumur hidup. Damn! Dan akhirnya mereka jadi buron dan menetap di Brazil. This is Brazil, anjay. Sampai akhirnya mereka berencana buat nyuri berangkas milik Hernan Reyes, seorang mafia yang kaya raya. Oke, lanjut kita ke film yang ke-6. Gak usah lah ya, anjir, kepanjangan. Langsung aja lah ke poin-poinnya kenapa film ini jadi sampah, anjir. Oke, setuju? Setuju. Plotnya yang kayak anjing, gak jelas banget. Sat! Banyak yang dipaksain ada biar filmnya jalan terus. Contoh ini yang pertama, Letty hidup lagi. Bangsat. Gue selalu setuju kalau Fast 5 adalah ending paling perfect yang gak perlu ditambah-tambahin lagi ceritanya. Dom udah dapet cinta barunya, Brian anaknya lahir, Ted sama Roman udah tajir, duo Meksikonya udah foya-foya, dan yang paling keren adalah ketika Han Mangku Gal Gadot naik LFE di Autobahn. Anjay, itu scene paling keren.
Di phase kelima itu ngejawab kenapa bisa ada Dom di ending Tokyo Drift. Ternyata ini ngejawab juga kalau phase 5 adalah timeline ketika Han dan Dom masih bekerja bareng dari phase 4. Dan Han milih pergi ke Tokyo setelah dapat banyak duit, men. Heard they're doing some crazy shit in Tokyo. Apalagi coba yang dipaksain selain si Letty dikembalikan hidup? Han hidup juga, anjing. Nice clubhouse. Terus apa lagi? Ada si Giselle, bangke. Fuck! Ya, semua bisa dibuat hidup lagi selama aktor dan aktrisnya masih ada ya, men. Kecuali Paul Walker. Semua karakter-karakter itu sebenarnya nggak bikin gue surprise anjir ketika muncul lagi. Malah kayak cringe. Malah yang bikin gue senang itu adalah karakter-karakter kayak Hector yang muncul lagi di phase 7. Itu sih keren banget dan lebih berarti buat gue. Beruntung banget di phase 1, 2, dan 3 rilis di tahun 2000-an awal, dimana mobil-mobil Jepang era JDM 90-an masih berjaya, men. Jadi para JDM fanboy atau para pemain NFS, Gran Turismo, MT, dan lain-lain masih bisa relate. Sedangkan di film-film selanjutnya kayak phase 6 ke atas, lebih banyak mobil-mobil Eropa dan mobil-mobil hypercar. Di phase 6 pun itu cuma ada R35 di scene awal, dan R35 band Sopra yang cuma numpang parkir di LA. Udah. Phase 7 sama aja, cuma ada R35 sama Supra di ending. Yang gue sayangkan pas scene Dubai ketika para supercar muncul, Dom masih dikasih charger anjir. Si Brian yang ikonik ini malah dikasih bawa McLaren 12C. Emangnya supercar Jepang nggak ada gitu yang keren? Ada itu Acura NSX, Lexus apa kek sama apa lagi ya? Yang emang kagak ada lagi sih. Ya udah ya minimal dikasih R35 kek. Phase 8 apalagi? Cuma ada BRZ sama WRX. Mana yang bawa karakter cupu lagi anjir. Phase 9 ada 86 Acura NSX dan Supra. Tai banget mentang-mentang yang bawa Supranya si Han. Si Supra ini diwarnain pakai warna RX7-nya dia yang ikonik di Tokyo Drift. Ternyata sutradaranya emang mengakui dan belum move on kalau JDM dulu tuh ikonik banget, men. Coba gue tanya sekarang, siapa yang nonton Tokyo Drift lebih dari 1 kali? Nonton phase 1, phase 2 lebih dari 1 kali? Atau enggak lu ngeliat dah cuplikan-cuplikan di TikTok atau Reels? Pasti ada kan? Banyak kan? Nah coba yang sekarang, gue tanya, siapa yang nonton film phase 6, phase 7, phase 8, phase 9 lebih dari 1 kali? Nggak ada kan? Jarang lah minimal. Iya kan? Karena aksinya udah mulai gak relate, men, sama kehidupan kita. Dimana yang dulu aksi-aksi balap sekarang udah berubah aksi menyelamatkan bumi, anjing. Saking mengenangnya film 1, kedua, dan ketiga, banyak orang yang modif mobil-mobilnya pakai livery R34-nya Paul Walker. Supra Orange juga, Evo 8-nya Shen juga apalagi. Bahkan gak cuma di dunia nyata, lu pun kalau main game juga pengennya pakai livery itu. Iya kan? Ngaku. Soalnya gue juga, men. Coba sekarang, ada nggak yang bikin mobil modif mirip kayak livery di film-film yang selanjutnya? Nggak ada kan? Ya, itu. Nggak ada kenangannya. Apalagi yang bikin mengenang? Yaitu tagline-nya. Yang udah nggak dimunculin lagi di film-film selanjutnya. Contoh kayak apa? Tuna no crust. I'll have the tuna. No crust. No crust. To Jay-Z no shit. To Jay-Z and no shit. Shit is Brian. It's Brian. Gallo 12 or Gallo 24. Right quick, what would be better motor for my Skyline, a Gallo 12 or a Gallo 24? Can he drive? Can he drive? Can he drive? Ada lagi yang paling keren. The Red Evo is yours. The Red Evo's yours. The Red Evo is yours. Dimana ketika lu punya temen minjem mobil temen lu terus lu rusakin, lu dikasih mobil lagi anjing. Saking mengenangnya tagline itu, bahkan sampai banyak yang bikin merch-nya. Tuna no crust. Dari topi, baju, stiker. Sekarang apa coba? Cuma I don't have friends. I got family. Nah, sekarang gue bakalan ngetes kalian. Gue bakal kasih soundtrack dan kalian tebak ini ada di film yang mana dan di scene apa. Ini yang pertama. Anjay, sekali lagi. Anjay, tahu kan? Pasti tahu kan? Udah jangan lama-lama, ntar copyright. Coba kita coba lagi. Yang ini. Sekali lagi. Anjay. Apalagi yang teng. Ya, itu mah yang bukan fans film ini pun juga tahu. Bahkan dipakai sama DJ Hollywood buat dugem anjing. Coba di film-film selanjutnya, apalagi yang ikonik? Paling cuma It's been love. Anjing suara gue. Jadi gue thanks banget buat Om Pitbull yang udah buat lagu-lagu keren, yang ikonik, yang udah bikin mengenang,
yang jadi gue bisa nge-save lagu-lagu lu di Spotify gue. Gokil. Ini nih yang paling anjing, CGI. Setelah CGI makin lama makin banyak dipakai sama film-film Hollywood, jadi aksi-aksinya di film-film Fast Furious selanjutnya makin-makin gak masuk akal. Semua bermula dari nyolong brankas, ngejar pesawat, rem car, ngejar tank, ngejar kapal selam, sampai keluar bumi anjing. Dengan adanya God Eye aja yang bisa mantau orang di belahan dunia mana aja, itu udah gak nyambung anjing sama awal cerita kalau film ini adalah film anak mobil yang sekarang berubah jadi misi menyelamatkan bumi. Padahal kan misi menyelamatkan bumi adalah misinya Avengers. Coba lihat CGI yang ini. Gimana caranya tali yang udah keputer-puter, udah bertuker-tukeran, bisa jadi lurus lagi. Terus yang ini. Fuck! Terus ini. Anjay, sekarang Magneto udah ada di Phase 9. Collab nih sama X-Men. Padahal gue nggak butuh tuh ngeliat CGI aksi-aksi yang aneh-aneh gitu. Padahal gue cuma cukup ngeliat stunt-stunt simple tapi keren. Contoh kayak yang ini. Anjay. Nih, ada lagi yang ini. Anjay, gimana? Keren kan? Satu lagi yang ini. Lebih keren dan lebih relate sama kehidupan kita. Ya, harapan gue ketika nonton Phase 10 nanti, poin-poin tadi bisa dijadikan rujukan lah supaya filmnya lebih perfect gitu ya. Walaupun nggak mungkin karena gue bukan sutradara, produser, ataupun pemilik dari Universal Studio. Ya balik lagi, menurut gue Phase 5 itu adalah ending yang paling perfect lah. Nggak usah ditambah-tambahin spin-off kayak Hobbs and Shaw. Malah menurut gue short movie-nya Turbocharged Prelude yang nyeritain Brian kabur dari LA ke Miami itu malah lebih keren daripada spin-off yang gak jelas itu. Itu nyeritain si Brian gimana caranya dia bisa beli R34. Yang belum nonton coba cek di YouTube Turbocharged Prelude. Itu keren banget sih. Oke, segitu aja video dari gue. Yang gak setuju atau punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.